pada pemilihan kepala daerah yang akan datang di Jawa Tengah, saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yassin Maimun. Dengan demikian, kita akan memiliki suatu tim yang sangat kuat untuk membawa kemajuan yang sangat cepat di negara kita. Salam perubahan. Ya, Prabowo mestinya hati-hati betul. Jangan asal endorse ya para calon para pilkada ya, terutama di Jateng. Ini menandakan bahwa semakin blunder pada pemerintahan sosok Prabowo. Kenapa? Karena pada kenyataannya adalah masyarakat bisa berpikir dan bahkan bisa berasumsi bahwa selama ini ya mulai dari Jokowi dan Prabowo pemerintahannya bisa dicap sebagai cawe-cawe. Maka ini benar-benar harus hati-hati Pak Prabowo. Ucapan dan tindakan ya yang diucapkan oleh sosok Prabowo ini begitu kan ya, bisa saja ini blunder. Sejak awal mengatakan bahwa masalah pilkada bukan urusan saya, urusan yang lain-lain aja. Nah, inilah pada kenyataannya bahwa sosok Prabowo tidak konsisten begitu. Orang akan menganggap bahwa ini bisa saja mencela-mencela ya. Bisa saja akan melebihi dari sosok Jokowi. Kenapa? Karena ini terang-terangan di situ begitu. Tidak memberikan ya bahwa pemimpin itu adalah netralitas. Pemimpin itu tidak punya kepentingan apa-apa di situ. Karena dia yang berkontestan adalah sama-sama anak bangsa. Masa iya sosok seorang presiden harus begitu kan ya mengendorse salah satu calon. Ya, kalau kita menganut teori seorang Jokowi begitu, bisa saja yang didukung oleh Prabowo yaitu adalah Pak Andika. Karena teorinya Jokowi yang dipakai, mestinya begitu kan. Kalau ya. Jadi kalau di-endorse semua silakan. Mau di-endorse Pak Andika, mau di-endorse Ahmad Lutfi silakan begitu. Kedua-duanya tidak ada masalah. Tapi pada kenyataannya adalah ya pernyataan Prabowo ini bisa dicap sebagai blunder begitu kan. Karena banyak orang yang mengatakan bahwa Prabowo ini turun kelas di situ ya, mengendorse salah satu calon. Maka orang menganggap bahwa dikira Prabowo ini lebih baik daripada Mulyono. Ternyata kita lihat saja masyarakat bisa melihat hal-hal kayak begituan begitu kan. Bagaimana tanggapan dari Partai Gerindra? Bagaimana pandangan dari Fadlizon? Bagaimana tanggapan dari Habibur Rahman dan sebagainya? Kalau toh pada hakikatnya seperti ini gimana begitu? Saya tahu betul ya bahwa situasi dan kondisi saat ini, kalau hanya mengandalkan Prabowo, saya kira Prabowo tidak akan kuat. Kenapa? Di sekeliling Prabowo itu hati-hati loh begitu kan. Bisa saja Prabowo ya dijerumuskan begitu kan di situ untuk semakin blunder. Kalau Prabowo semakin blunder, maka tahta dan mahkota yang namanya sosok Gibran bisa saja sudah dipersiapkan di tahun 2029. Hati-hati betul. Pak Jokowi bisa saja main di belakangnya. Jadi ada beberapa menteri yang kemudian ada di pemerintahan seorang Prabowo. Prabowo harus hati-hati betul. Siapa yang membisiki Prabowo ini begitu untuk mengendorse Ahmad Lutfi Tanjazin ini ya? Ini saya kira harus melihat pada situasi dan kondisi begitu. Sebagai sosok presiden harus netral, tidak punya kepentingan apa-apa. Karena yang berkontestan di dalamnya adalah masyarakat. Silakan masyarakat berkontestan. Sosok seorang pemimpin hanya mengamankan, hanya melihat bagaimana roda pemerintahan yang sekarang lebih maju atau tidak. Kalau masalah soal cawe-cawe seperti itu ya gini gimana begitu kan. Sangat disayangkan ya sosok Prabowo yang dianggap tegas luar biasa, tapi pada kenyataannya begitu orang menganggap wah ini gimana sosok Prabowo kok turun kelas ya, sedangkan Gibran sudah hari ini begitu kan ya turun ke jalan sana sini begitu belusukan sana sini. Bisa saja elektabilitas dan popularitas Gibran itu paling tinggi dibandingkan sosok Prabowo. Kenapa? Ya Prabowo semakin blunder sana sini begitu kan, mengatakan harus berantas, jangan ada backingan para judol, tapi tahu-taunya para petinggi-petinggi dan judol, mana buktinya? Ya, mana buktinya akan diberantas? Mana buktinya para petinggi-petinggi itu ditangkap? Mana buktinya? Ya, dan sekarang kita lihat saja, yang dibawa justru yang kecil-kecil itu begitu, yang selegram kayak Sabdor di situ begitu kan? Ya, yang ditangkap, ya katanya mau diberantas. Ini gimana? Ya kekuatan oligarki itu sudah di atas angin Pak Prabowo, ya. Jadi saya berharap bahwa
Di negara kita, pemimpin itu harus netral siapapun begitu kan. Saya sebagai rakyat kecil dari awal saya sudah mengapresiasi langkah luar biasa pada Prabowo, terutama pada pemberantasan korupsi, terus kemudian pada judol, narkoboy dan sebagainya begitu kan. Artinya apa? Artinya bahwa ya di kemungkinan sosok seorang Prabowo ini sangat tegas. Tapi setelah saya mendengar begitu kan ya, endorse seperti itu, cawi-cawi seperti itu, dan bahkan judol sampai hari ini para petinggi-petingginya belum ditangkap, saya merasa agak masih pesimis begitu kan ya, masih pesimis di situ. Karena kekuatan-kekuatan di balik itu semua Prabowo tidak akan kuat. Kalau Prabowo tetap melawan seperti itu bisa saja begitu kan. 2029 enggan para ketum partai untuk mendukung Prabowo lagi. Karena kekuatan oligarki di situ begitu. Makanya jangan heran kalau masalah masalah kekuatan itu oligarki sangat luar biasa begitu ya. Apalagi partai-partai bisa saja dipreteli ya. Bahkan ya Prabowo sekarang ini sudah ke rakyat Jateng sudah menghimbau memberikan suara untuk Lutfi Tanjazin. Ya ini Presiden Prabowo ini kita lihat saja begitu. Mengatakan Presiden Prabowo mengatakan tidak ada titipan negara di Pilkada serentak 2024. Hormati pilihan rakyat. Mengatakan seperti itu loh begitu. Tapi pada kenyataannya sekarang ini gimana begitu kan? Ya, kok blunder sendiri? Artinya orang mengatakan ya presiden omon-omon. Orang mengatakan wah jangan-jangan ya omon-omon aja begitu. Dalam artian bahwa ya boleh mengatakan apapun begitu, tapi harus sesuai dengan fakta realitas begitu kan ya. Jadi belum 1 bulan menjadi presiden, omongannya begitu dibantah sendiri oleh Prabowo. Artinya seperti itu begitu ya. Ya makanya jangan lagi kemudian Prabowo ini dicap mencela-mencela begitu kan ya. Memang tegas ya. Saya sudah masih sejak awal wah ini presidennya luar biasa loh begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya saya melihat dari hal ini banyak yang blunder begitu kan ya. Jadi nggak usahlah endorse sana sini. Pak Prabowo sudah mengatakan bahwa tidak ada lagi titipan ini, tidak ada lagi titipan itu dan sebagainya ya. Bisa saja hati-hati Pak Prabowo. Bisa saja sosok seorang Gibran yang melambung tinggi di situ begitu kan. Secara elektabilitas dan popularitas. Karena selama ini ya 20 hari ini begitu kan ya Gibran sudah belusukan sana sini. Prabowo masih belum turun. Pertama kali turun ke Papua begitu kan ya. Saya kira kalau hanya omongan sana sini begitu tanpa ada tindakan saya kira tidak bisa ya. Bisa saja ya nanti di 100 hari kepemimpinan sosok seorang Prabowo begitu kalau actionnya begitu kan ya, kalau kinerjanya itu aja begitu tidak sesuai dengan realitas seperti judul yang ditangkap adalah bawahan ya, yang anak kecil begitu kan, maksudnya orang-orang kecil begitu para petinggi-petinggi mereka aman ya sama aja begitu. Makanya saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa Prabowo ya harus ya benar-benar adil terhadap rakyatnya. Tidak ada yang di-endorse sana sini begitu. Biarlah rakyat yang ikut kompetisi di situ begitu kan. Biarlah rakyat mengikuti pilkada itu. Kan sama-sama rakyat Prabowo begitu kan ya. Kalau cawe-cawe presidennya itu cawe-cawe sana sini ya gimana lagi mau untuk bisa mengharapkan bahwa demokrasi akan lebih baik. Saya kira ya tetap aja seperti itu begitu. Mau bagaimana lagi ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Jangan lupa tonton di Hodari News ini.